Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Alfriansa, NPM 1975356, program studi D3 Manajemen Informatika. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan paket tracer chapter 2 2.3.7 pada mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Langsung saja, hal yang perlu dilakukan yaitu mengisi user profile terlebih dahulu. Dan email. Langsung saja klik OK, lalu yes. Maka akan menampilkan seperti berikut ini. Di sini ada beberapa objektif, yaitu part pertama, yaitu establish basic connection, access the CLI, and explore health. Yaitu maksudnya membuat koneksi dasar dan mengakses CLI dan menjelajah bantuan. Part kedua yaitu explore exit modes, yaitu menjelajah tentang mode exit. Dan part ketiga yaitu set the clock, mengatur waktu. Jadi langsung saja kita ke instruksi part pertama, yaitu membuat basic dasar, koneksi, dan akses CLI, serta menjelajah bantuan. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan yaitu klik the connection icon, the one that looks like a lightning bolt, in the lower left corner of the packet tracer windows. Pertama kita klik connection ini. Oke. Lalu select the light blue console cable by clicking it. Jadi kita ini blue. Selanjutnya klik PC1 window display on and option for an RS232 connection. Connect the cable to the RS232 port. Klik 1, klik visi 1, lalu RS232 yang D, drag the order and of the console connection the S1 switch and click the switch to access the connection list. Jadi kita drag ke S1. Lalu select the console for the complete. Kita ke console. Maka akan seperti berikut ini. Selanjutnya kita ke step kedua, yaitu klik PC1 and then select the desktop tab. Jadi kita klik PC1, kita ke desktop, terus ke B, klik the terminal application icon, verify that the port configuration default setting are common. Jadi kita klik terminal, maka klik OK, maka akan seperti ini. Selanjutnya yaitu the screen that appears may have several messages displayed. Somewhere on this screen there should be a fresh return to get start message, press enter. Jadi kita klik tekan enter, maka akan menampilkan seperti berikut ini. Selanjutnya step ketiga, the IS can provide help for commands depending on the level access sheet. The forms currently displayed is called user access, and the device is waiting for a command. The most basic form of help is to type a question mark atau tanda tanya at the form to display a list comments. Jadi kita memasukkan question mark atau tanda tanya langsung saja, maka akan menampilkan seperti ini. Langsung saja kita ke B, yaitu perintahnya memasukkan T lalu question mark, maka
akan menampilkan telnet, terminal, dan threshold. Selanjutnya kita memasukkan S1 TE lalu question mark. Maka akan menampilkan telnet dan terminal. Selanjutnya yaitu ke part kedua yaitu explore exit mode. Jadi step pertama yaitu enter privilege exit mode. Jadi kita klik question mark. Oke, seperti berikut ini. Lalu kita tap on and press the tab key. Jadi kita ketikkan N lalu tekan tab. Terus maka akan menampilkan enable. Lalu enter the enable command and press enter. Jadi kita tekan enter. Maka akan menampilkan seperti berikut ini. When prompted, type the question mark. Lalu kita masukkan question mark. Maka akan seperti ini. Tekan enter. Enter lagi. Maka akan berubah menjadi seperti berikut ini. Menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu step kedua, enter global configuration mode. Jadi kita bagian A ini disuruh masukkan ini. Jadi kita klik saja, kita ketikkan saja configure. Oke, langsung kita enter. Maka akan menampilkan configuring from terminal, memory or network terminal. Jadi langsung saja kita enter lagi. Maka akan menampilkan seperti berikut ini. Oke. Selanjutnya kita masukkan this is global configuration mode. This mode will be explored further in upcoming activities and labs. For now, return to privilege exit mode by typing and exit or Ctrl Z. Jadi kita masukkan exit, ketikan exit di sini. Enter. Maka akan menampilkan seperti berikut ini. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan mengatur waktu. Step pertama yaitu use the clock command. Perintah mengatur waktu ya kan. Jadi use the clock command to further explore help and command syntax. Type show clock at the privilege action prompt. Jadi kita memasukkan perintah ini show clock. Show clock. Lalu tekan enter. Maka akan menampilkan 14.756 bulan Maret tanggal 1 1993. Jadi langsung saja kita mengatur waktunya. Mengatur waktunya yaitu dengan perintah seperti berikut ini yang saya blok. Jadi clock set 15.00 lalu question mark. Maka akan seperti ini. Langsung saja attempt to set the date to Januari 01/31/2035 using
the formal requested. Jadi kita disuruh memasukkan bulan Januari tanggal 31 2035. Langsung saja kita tekan enter. Maka akan menampilkan seperti berikut ini. Selanjutnya maka untuk melihat apakah ini sudah benar, kita masukkan sinteks show clock. Nanti akan menampilkan jika benar, sukses, maka akan seperti berikut ini. Jadi kita masukkan show, lupa ngeklik ya. show clock, lalu tekan enter. Maka seperti berikut ini. Oke. Selanjutnya yaitu step kedua, explore additional command message. Jadi the IS provide various output for incorrect or incomplete command. Continue to use the clock command to explore additional message that may be encountered as you learn to use the IS. B. Issue the following command and record the message. Jadi kita disuruh membuat sinteks seperti berikut ini. Langsung saja ketikkan CL, lalu di tekan tab, maka akan seperti berikut ini, akan menampilkan CL juga. Lalu kita masukkan clock, lalu enter. Maka akan menampilkan incomplete command. Jadi maksudnya perintah belum lengkap. Jadi kita masukkan perintah berikutnya, yaitu clock set 25 00 enter. Invalid input detected at marker. Maksud dari sini invalid inputnya dari 25 ini tidak sesuai, maka akan invalid input detected at marker. Langsung saja ke perintah berikutnya, yaitu clock set 15 00 00 32. Clock set 15 00 32. Lalu tekan enter. Maka akan seperti berikut ini, sama saja. Jadi dia akan invalid juga. Yang invalid itu yang nggak kebaca, yaitu adalah 32 ini, jadi tidak terbaca, maka akan invalid input. Baik, selanjutnya yaitu saya akan mengerjakan pakai tracer 2.5.5. Langsung saja seperti awal tadi, kita langsung mengisikan atau membuat user profile terlebih dahulu. Klik OK, lalu yes. Maka akan menampilkan seperti berikut ini. Di sini ada beberapa objektif. Dari part pertama yaitu verify the default switch configuration, itu kita memverifikasi konfigurasi saklar defaultnya. Jadi part kedua yaitu configure basic switch configuration. Jadi kita konfigurasi saklar dasar bagian. Jadi part ketiga yaitu configure MOTD banner. Jadi kita mengkonfigurasi MOTD banner.
Dan part keempat yaitu save configuration file to the RAM. Jadi kita menyimpan file konfigurasi ke NVRAM. Dan part kelima yaitu configure as switch 2 yang ini. Jadi langsung saja kita ke instruksi yang pertama, yaitu part pertama yaitu verify the default switch configuration. Langsung saja kita langsung ke petunjuknya. Jadi yang A ini kita klik switch 1, langsung ini diklik. Sebentar. Maka tekan enter. Langsung masukkan enter private access mode by entering the enable command. Jadi kita klik enable. Enter. Maka akan seperti berikut ini, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita ke step kedua, yaitu examine the current switch configuration. Jadi enter the show running. Jadi untuk kita melihat konfigurasinya, kita langsung jalankan perintah ini. Langsung saja. So running config, lalu enter. Oke, maka akan seperti ini. Jadi di sini ketika kita sudah melakukan switch show running, ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu how many fast internet enterprise does the switch have? Jadi berapa banyak fast internet enterprise ini? Jadi di sini seperti yang saya lihat ada 24 port. Jadi ada 24 port. Dan pertanyaan yang kedua yaitu how many gigabit internet enterprise does the switch have? Jadi berapa giga? Di sini ada 2 giga. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu what is the range of value show for the VT lines? Jadi berapa banyak range? Di sini ada 2 yang line VT-nya yaitu 0 sampai 4 dan 5 sampai 15. Jadi which command will display the current context of non-volatile random access memory NVRAM? Jadi maksudnya yaitu perintah mana yang akan menampilkan konten saat ini dari non-volatile random access memory NVRAM. Jadi kita ketika startup config, lalu enter. Startup config is not present. Kenapa responnya yaitu startup config is not present? Karena konfigurasi ini belum kita simpan di NVRAM, makanya akan menampilkan config is not present seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu create a basic switch configuration. Langsung saja ke perintahnya, kita yaitu memasukkan configure terminal. Configure terminal. Oke, maka akan seperti ini. Langsung kita ke hostname S1 switch 1, langsung enter. Maka seperti perintahnya langsung exit. Maka akan seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu kita ke secure access to the console line. Jadi the secure access to the console line, access config line, mode
and set the console password to let me in. Jadi maksudnya yaitu mengamankan akses ke jalur konsol. Untuk mengamankan akses ke baris konsol, akses mode baris, konfigurasi, dan style kata sandi konsol ke let me in. Jadi langsung saja kita jalankan perintahnya, yaitu configure terminal. Langsung enter, Ctrl Z. Maka langsung saja maaf, kita ketik ulang configure terminal. Maka akan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita ke perintah line console 0. Line console 0. Enter. Langsung masukkan passwordnya. Password let me in. Enter. Lalu perintah login. Enter. Lalu exit. Exit lagi. Maka akan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita ke step ketiga, yaitu verify that console access is secured. Jadi maksudnya yaitu kita pastikan akses konsol diamankan keluar dari mode istimewa untuk memverifikasi bahwa sandi default konsol berlaku. Jadi kita langsung saja ke exit. Oke, selesai. Di sini ada catatan, if the switch did not from you for a password, then you did not configure the login parameter in step 2. Jadi maksudnya yaitu jika saklar tidak meminta kata sandi, Anda tidak mengkonfigurasi parameter login pada langkah kedua. Itu. Selanjutnya yaitu ke step keempat, secure privileged mode access. Set the enable password to C1 $C0. This password protects access to privilege mode. Jadi maksudnya yaitu amankan akses mode istimewa setelah sandi aktifkan ke C1 $C0. Langsung saja kita passwordnya kita masukkan terlebih dahulu tadi let me in. Oke. Kita sesuai perintah di step 4 yaitu enable. Jadi kita ketikkan enable, enter. Lalu ketikkan configure terminal. Terminal. Oke. Selanjutnya kita enable password. Password C1 $C0. Langsung enter. Maka exit. Oke, selesai. Dan step kelima yaitu yang A yaitu enter the exit command again to log out of the switch. Itu masukkan kembali ke perintah keluar untuk keluar dari saklar. Jadi 2 yaitu tekan enter, kamu akan memasukkan password gitu. Jadi kita tekan enter. Langsung saja kita ke show running config untuk melihat
konfigurasi yang berjalan. Config. Oke. Oke. Di sini passwordnya yaitu let me in ya, seperti tadi. Dan password enable-nya yaitu C1 $C0. Dan step ke-6 yaitu configure an encrypted password to secure access to privilege mode. Yaitu konfigurasi kata sandi terenkripsi untuk mengamankan akses ke mode istimewa. Jadi langsung saja kita ke perintahnya yaitu config terminal. Maka selanjut ke perintah keduanya yaitu enable secret it's a secret. Langsung enter. Lalu tekan sebentar. Langsung saja exit. Oke. Selanjutnya yaitu kita ke step ke-7 yaitu verify that the enable secret password is added to the configuration file. Enter the show running config command again to verify the new enable secret password is configured. Jadi masukkan perintah show running config lagi untuk memverifikasi bahwa sandi rahasia diaktifkan baru dikonfigurasi. Jadi kita masukkan perintah show run. Langsung saja show run. Enter. Oke. Maka akan menampilkan seperti ini. Enable passwordnya ini. Dan passwordnya loginnya yaitu let me in ini. Jadi selanjutnya yaitu kita ke step ke-8. Encrypt the enable and console password. Kita maksudnya yaitu mengekskripsikan sandi, pengaktif, dan konsolnya. Jadi kita langsung saja ke perintahnya yaitu config terminal. Atau terminal. Langsung saja kita ke service password. And encryption. Langsung enter. Maka exit. Oke, selanjutnya yaitu kita ke part ketiga yaitu configure a MOTD banner. Jadi kita mengkonfigurasi sebuah MOTD banner. Ke langkah pertama yaitu configure a message of the day banner. Langsung saja ke perintahnya yaitu config T atau config terminal. Lalu kita masukkan banner MOTD tanda petik this is a secure system auto reset access tanda seru
lalu tanda petik. Maaf, tanda serunya ketinggalan. Langsung saja enter. Lalu exit. Oke, selesai. Maaf, tadi di sebelumnya ini kan kita mau aktifkan password exception-nya. Jadi kita tadi sudah berubahkan seperti yang kita lihat. Passwordnya sudah berubah seperti ini. Itu saja sih ketinggalan tadi. Selanjutnya tadi yaitu kita ke part 4, yaitu save and preview configuration file to NVRAM. Jadi kita memverifikasi file konfigurasi ke NVRAM. Jadi kita yang pertama yaitu kita ketikkan coffee running config tab config, lalu tekan enter. Oke. Selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasikan S2. Jadi ini merupakan switch 2. Klik saja. Baik, kita configure S2 with the following parameters. Jadi yang pertama yaitu device name S2. Jadi kita nama perangkat S2. Jadi kita pertama kita enable lalu enter. Maka dari itu kita config T, kita configkan ke terminal. Sorry, salah, config bukan config. Enter, lalu akan berubah seperti ini. Selanjutnya yaitu kita ke hostname S2. Lalu line console 0, enter. Jadi complete line. Kita masukkan passwordnya. Kita password gitu. Password let me in. Enter. Login. Enter lagi. Lalu exit. Oke. Setelah itu kita ke enable password $C0. Oke. Selanjutnya yaitu enable script gimana sih script it's a script. Oke, enter. Selanjutnya yaitu banner motd tanda petik seperti ini tadi, seperti ini. This is a score system titik authorized
only. Oke, lalu tekan enter, maka akan seperti ini. Langsung saja kita service password, service password, password. Lalu kita ke service password encryption, enter. Jadi kita langsung melihat saja, kita di enkripsi sudah. Kita langsung saja untuk melihatnya dulu. Kita langsung show running config. Oke. Sorry. Tadi sebelumnya saya lupa. Seharusnya agar bisa kita melihat show running atau berjalan show runningnya, kita exit terlebih dahulu. Maka setelah itu kita masukkan show running config ini seperti ini yang saya tandain. Nah, maka lalu tekan enter, maka akan menampilkan seperti berikut ini. Dan baik, pada video selanjutnya ini saya akan membahas paket tracer 2.7 2.6. Langsung saja, seperti biasa kita mengisikan user profile terlebih dahulu. Di sini saya sudah memasukkan user profile saya, maka langsung klik OK, lalu tekan yes. Tunggu hingga proses selesai. Oke. Maka akan menampilkan seperti berikut ini. Pada paket tracer implement basic connectivity, di sini ada beberapa addressing table dari DPIS switch 1, switch 2, VC1, VC2. Di sini kita bisa lihat interface-nya, EV address-nya, serta subnet mask-nya. Di sini ada beberapa objek dari part pertama, part kedua, dan part ketiga. Langsung saja kita bahas ke instruksinya dari part pertama, yaitu perform a basic configuration on switch 1 and switch 2. Complete the following step on S1 and switch 2. Step 1. Configure switch 1 with hostname. Di sini kita membuatkan pada S1 yaitu hostname. Yang pertama yang kita lakukan yaitu klik S1. Oke. Klik S1 lalu enter the correct command to configure the hostname S1. Jadi kita enter. Untuk membuatkan hostname kita enable lalu configure terminal. Oke. Maka akan seperti berikut ini. Langsung saja kita masukkan hostname S1 lalu tekan enter. Maka akan seperti berikut ini. Jadi di sini selanjutnya yaitu step 2 yaitu configure the console and encrypted privilege access mode password. Use Cisco for the console password. Di sini kita akan membuat console password dengan passwordnya yaitu Cisco. Jadi langsung saja. Line console 0, enter, masukkan passwordnya seperti perintah, yaitu passwordnya ini Cisco. Lalu untuk mengaktifnya kita login, exit. Maka akan seperti ini. Lalu yang B yaitu use class for the valid
exact mode password. Jadi kita menggunakan password class untuk valid action ini, mode per valid action ini. Jadi kita menggunakan enable secret class seperti perintahnya. Enter. Lalu kita exit. Oke. Untuk melihat apakah sudah berhasil atau belum, seperti biasa kita lihatnya show running config. Oke, seperti bisa kita lihat, ini passwordnya sudah Cisco dan mana secretnya ini. Oke. Pada step ketiga ini kita memverifikasi the password configuration for S1. Jadi config di kita membuat banner motd di sini kita salin saja. Oke. Langsung enter. Exit. Oke. Selanjutnya yaitu kita save the configuration file to nvram. Jadi kita mengesave file konfigurasi ini ke nvram. Untuk menyimpan copy running config jadi perintah kurang lengkap. Copy running config startup config. Oke. Maka akan tersimpan ke nvram. Step 5 yaitu repeat step 1 to 5 5 for switch 2. Jadi baik, kita ke switch 2. Enable seperti biasa. Configure terminal host name S2. Oke, S2 config. Lalu kita buatkan passwordnya line console config line, maka password seperti biasa tadi ini menggunakan password Cisco. Lalu login. Exit. Oke. Lalu kita use class for the privilege exit mode password pada suite 2. Langsung saja kita enable secret class.
Oke, langsung saja enter. Oke, tulis enter, exit. Oke. Untuk melihat apakah sudah berhasil atau belum, so running config. Oke. Sorry. Di sini sudah berubah, enable secretnya udah, dan passwordnya udah Cisco. Selanjutnya yaitu selanjutnya kita verify the password configuration for switchcase 2. Switch 2. Jadi kita membuat banner MOTD. Di sini kita masukkan saja ini. Biar cepat. Lalu tekan enter. Sorry. Kita ulang, terjadi kesalahan. Banner MOTD. Oke. Oh, maaf, ternyata ada kesalahan. Yang pertama kita klikkan dulu config atau terminal. Langsung saja buat banner MOTD, paste. Oke. Lalu enter. Maka akan seperti berikut ini. Lalu exit. Oke, selesai. Selanjutnya yaitu kita save the configuration file to NVRAM. Jadi kita save konfigurasi dari switch 2 ke NVRAM seperti biasa. Yang pertama yaitu kita masukkan running config start config, lalu tekan enter. Maaf, terjadi kesalahan. Ada yang kurang, ternyata copy running config startup config. Oke. Maka klik enter. Maka seperti switch 1 tadi sudah tersimpan dan switch 2 juga sudah tersimpan di NVRAM. Selanjutnya yaitu selesai. Selanjutnya yaitu kita ke part kedua, yaitu configure the PC. Configure PC1 and PC2 with IP address. Jadi step yang pertama yaitu configure both PCS with IP address. Jadi klik yang pertama yaitu klik PC1 and klik the desktop tab. Oke, PC1. Lalu klik MV configuration. In the address table above, you can see that the IP address for PC1 is 192.168.1.1. Langsung saja ini kita masukkan 192.168.1.1 dan subnet max-nya seperti berikut ini. Selesai. Langsung diulangin ke PC2.
PC 2 tadi ini 192.168.1.2. Oke, sorry. 192.168.1.2. Sorry. Maaf, terjadi error. Masukkan kembali, yaitu 192.168.1.2. Titik 2. Oke. Setelah selesai, yaitu kita ke step kedua, yaitu test connectivity to switch cache. Jadi klik PC1, close the AV configuration window if it is still open. In the desktop tab, klik command from. Jadi kita klik sini. PC1. Ini kita coba ping ke command IP address 19 PC. Oke, kita ping 192.168.1.253. Oke. Request timeout. Kenapa begitu? Karena pada switch cache 1 kita belum mengkonfigurasikan IP. Karena syarat untuk kedua perangkat terhubung itu adanya IP di kedua belah pihak. Makanya dia tidak bisa di tes pingnya. Oke, selanjutnya kita part ketiga, yaitu configure the switch management interface. Configure switch cache 1 and switch cache 2 with and IP address. Jadi step pertama yaitu configure switch 1 with and IP address. Jadi seperti kita klik S1. Sebentar. Baik, di sini kita tadi masukkan passwordnya. Kita ketikkan saja Cisco seperti tadi Cisco. Password ini yaitu Cisco. Jadi selanjutnya kita di sini kita akan mengkonfigur switch 1 with and IP address. Di sini ada perintahnya yaitu configure terminal. Jadi kita klikkan configure terminal, lalu enter. Kita masukkan interface plan 1, enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. Address yaitu 192.168.255.255.0. Maka langsung saja tekan enter. Maaf, terjadi kesalahan. Kita ini switch cache 1, masukkan yang pertama yaitu configure
terminal, configure terminal. Oke, sudah. Lalu kita ke interface VLN 1. Sorry, itu langsung masukkan saja address yang ini. Masukkan saja. Maka di sini ada no shutdown. Oke. Oke, langsung exit. Exit. Oke, selesai. Di sini ada pertanyaan, why do you enter the no shutdown? Di sini kan pengertian dari shutdown itu sendiri yaitu matikan. Jadi ketika kita no shutdown itu berarti kita menghidupkan interface-nya. Seperti itu. Selanjutnya configure S2 with an IP address. Lakukan yang sama seperti ini, seperti yang di switch case pertama. Enter passwordnya class Cisco. Oke. Lakukan sama seperti switch case 1. Di sini tadi ketika muncul seperti press return to get started, kita masukkan saja passwordnya. Yang pertama yaitu Cisco dan password kedua yaitu class. Maka akan menampilkan seperti berikut ini. Langsung saja configure terminal. Enter. Lalu interface VLAN 1. Maka masukkan IP address dari kita masukkan IP address dari S2 yaitu sebentar ini 192.168 254 Oke, 255. Nah. Sorry, terjadi kesalahan. Pasti aja biar tidak salah. Oke. Sorry, kenapa salah? Baik, tadi terjadi kesalahan dalam memasukkan IP address-nya. Sekarang di sini ketika saya mengetikkan salah, jadi saya langsung copy aja. Semoga saja tidak salah. Oke, baik. Tidak terjadi kesalahan, langsung saja no shutdown. Oke. Maaf, salah. Jadi kita exit. Kita ulang saja dari awal. Maaf. Configure terminal. Interface VLN 1. Di sini saya akan menyalin IP address saja.
IP address dari suitcase 2. Enter, langsung sesuai petunjuk, yaitu no shutdown. No shutdown. Oke, benar. Oke, langsung saja exit. Oke, selesai. Selanjutnya yaitu baik, lanjut ke step 2 yaitu configure S2 with NFS. Ini udah. Langsung saja kita ke baik, save configuration for S1 and S2 in VRAM. Jadi setelah di exit, kita save. Copy running config start config. Sorry, maaf terjadi kesalahan, jadi kita ulang saja. Copy running config, terus start config. Oke, selesai. Dan untuk satunya Cisco enable passwordnya kelas 1 untuk mengisi ke running config start config. Oke, selesai. Set konfigurasi for S1 and S2 itu NVRAM sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita ke step 5 yaitu verify network connectivity. Selanjutnya yaitu kita seperti petunjuk step kelima yaitu kita klik PC1, lalu command from, kita ping the IP address for PC2. Jadi di sini sudah saya ping tadi PC2-nya, sudah saya coba, maka akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya kita PC2 sudah. Selanjutnya kita ke address for switchcase 1. Jadi oke, 192.168.1.253. Oke. Ping 192.168.1.253. Oke. Langsung saja. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ping ke address S2. Masukkan saja ping 192.168.1.253.
titik 168 titik 1 titik 253 lalu tekan enter. Oke, berhasil. Baiklah, pada video selanjutnya ini saya akan mengerjakan paket tracer 2.9.1, yaitu paket tracer terakhir pada chapter 2. Langsung saja, seperti biasa kita mengisi user profile terlebih dahulu, lalu klik OK, klik yes. Tunggu hingga prosesnya selesai. Maka akan menampilkan seperti ini. Jadi paket tracer ini yaitu basic switch and device configuration. Di sini configuration. Jadi addressing table-nya di sini ada ROM 145, 146, manager, reception, interface-nya, IP address-nya, serta subnet max-nya. Jadi pada di sini ada objek atau tujuan. Jadi di sini configure hostname and IP address on to Cisco Interwork operating system suite using the command interface CLI. Jadi di sini maksudnya mengkonfigurasi nama host dan alamat IP pada dua saklar Cisco Network Operating System iOS menggunakan termuka baris perintah CLI. Ini use Cisco iOS command to specify or limit access to the device configuration. Jadi maksudnya yaitu gunakan perintah Cisco iOS untuk menentukan atau membatasi akses ke konfigurasi perangkat. Ini use iOS command to save the running configuration. Jadi gunakan perintah iOS untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu configure to host device with IP address, yaitu konfigurasi dua perangkat host dengan alamat IP, dan verify connectivity between the two PC and device. Jadi kita verifikasi koneksi antara dua perangkat akhir PC. Di sini ada skenario-nya. Langsung saja kita ke instruksi configure the device to fulfill the requirement below. Jadi di sini kita requirement. Jadi you use a console connection to access switch name ROM 145 and ROM switch. Oke, jadi di sini tadi kita menggunakan console connection. Jadi di sini kita klik connection dari manager ke room 145. Jadi di sini kita menggunakan RS232 ke room. Di sini console. Selanjutnya sama ke reception ini 232 juga. Kita ke room 146 console. Oke. Selanjutnya kita diminta membuat hostname terlebih dahulu. Ini kita ke desktop terminal. Lalu oke. Kita enable. Kita ke enable sudah, langsung ke configure terminal. Oke. Selanjutnya kita ke perintah hostname. Oke, hostname. Apa tadi hostname-nya? Room 145. Huruf besar. Room strip 145. Oke. Ini kan disuruhnya pada room
145 dengan dan room 146. Jadi room 145 udah, langsung ke room berikutnya, yaitu room 2 sama seperti tadi. Oke, enter, config, hostname-nya room 1/146. Oke. Baik, selanjutnya kita diminta untuk menggunakan password length-nya, yaitu ini 8UBRU. Jadi kita mulai dari 1 dulu. Jadi kita ke line console 0, passwordnya yaitu 8U BRU. Enter, login, exit. Oke. Di sini karena dia minta for all lines atau semua line, jadi di sini kita ketikkan line vt 015. Oke. Langsung saja ke password. 8 UBRU. Oke, login. Lalu exit. Oke, selanjutnya dia meminta use the secret passwordnya. Jadi kita buat saja. Enable. Oke. Secret. Masukkan C9 WRA. Oke. Enter. Selanjutnya yaitu kita disuruh encrypt all clear text password. Jadi di sini masukkan atau ketikan service password encryption. Oke. Selanjutnya kita diminta bikin banner. Jadi banner jadi oke, dengan pesan ini. Saya copy saja. Lalu enter. Selanjutnya kita diminta yaitu configure and appropriate configure addressing for all device according to the address table. Jadi di sini kita memasukkan konfigurasi address dari table ini. Jadi langsung saja interface. Oke, langsung saja kita addressnya tadi
untuk room 145 ini. Jadi kita IP address saya copy saja. Sorry. Dan ini subnet max-nya saya copy biar tidak terjadi kesalahan, lalu tekan enter. Shutdown untuk mengaktifkannya. Oke. Exit. Selesai. Oke. Selanjutnya di sini kita disuruh menyimpan konfigurasi. Jadi untuk menyimpan konfigurasi, exit dulu. Di sini exit dulu. Oke, selesai. Maka dari itu untuk perintah mengesave-nya yaitu coffee running config start config. Oke. Maka selesai menyimpan. Selanjutnya yaitu kita ke verify connectivity between all devices. Jadi di sini kita belum pada perintah ini belum memasukkan IP address semua device. Jadi kita langsung saja masukkan dulu IP address-nya. Jadi kita ambil IP dari manager. Ini manajernya, langsung saya copy saja. Oke. Ini subnet max-nya. Oke, selesai. Oke. Close. Kita untuk mengetes ping-nya. Yang pertama kita untuk melihat IP address yang terpasang di manager atau di room. Jadi kita config IP config /al. Ini yang kita masukkan tadi. Oke. Enter. Oke. Selanjutnya kita untuk mengetesnya, selanjutnya kita ping ke VLAN 1 ini. Jadi ping paste saja. Maka akan seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke konfigurasi di reception, sama seperti tadi. Baik. Di sini saya ambil IP address-nya yang ini. Oke, dan ini subnet max-nya. Oke.
lalu close, lalu kita ke terminal. Oke. Perintahnya sama seperti tadi. Selanjutnya kita, ini panduannya sama seperti tadi. Kita sudah membeli nama roomnya, jadi kita langsung memasukkan saja password lainnya. Jadi perintahnya sama seperti tadi. Oke. Jadi passwordnya tadi itu ya. Jadi line 0. Oke. Password, masukin password. Passwordnya tadi ini ya. 8 ini. Jadi 8 UB RU. Enter. Login, exit. Oke, selanjutnya yaitu line pt 015. Ini passwordnya sama 8 UB RU. Login, exit. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya dia minta dibuatkan secret password. Jadi enable secret itu C9 WRE. Enter. Oke, selanjutnya dia minta inskripsi all clear text password. Jadi di sini dia meminta inskripsi service password encryption. Selanjutnya dia meminta configure IP banner. Minta banner seperti tadi. Banner NOT. Ini kita salin saja. Oke, enter. Oke, banner selesai. Selanjutnya kita configure addressing for all device according to the addressing table. Jadi di sini kita mengambil VLAN ini kita ketikkan interface VLAN 1. Oke, langsung address ini kita salin saja biar tidak salah, dan ini subnet max-nya. Oke. No. Lalu enter. Shutdown. No shutdown. Untuk mengaktifkan
No shutdown. Oke. Exit. Selanjutnya yaitu kita disuruh save your konfigurasi. Jadi kita untuk meng-save konfigurasi. Oke, kita untuk meng-save konfigurasi, perintahnya yaitu copy running config start up config. Oke, maka konfigurasi sudah di save. Oke, selanjutnya kita ke verify connectivity between all device. Jadi kita memverifikasi semua device untuk mengetesnya atau mengepingkannya. Oke, untuk mengepingnya tadi kita ke command from. Jadi untuk mengeceknya kita terlebih dahulu config. Sebentar, maaf salah. IP config /all /all. Oke. Untuk mengeping ini kita berada di reception, jadi kita ping saja ke manager. Jadi ini IP address manager, ping, paste aja. Dan ini langsung saja. Baik, ini terhubung dengan baik ya. Oke. Selanjutnya kita disuruh klik check result to see your progress. Jadi kita disuruh mengecek check resultnya. Jadi ini merupakan check resultnya. Oke, sudah semua ya. Baik, alhamdulillah selesai. Sampai di sini dulu pengerjaan paket tracer saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.